Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan ngebahas top 3 lip product yang teringan menurut aku. Udah gitu juga melembabkan rasanya di bibir aku. Tapi tetap ya, aku mau disclaimer dulu. Kalau kalian misalnya udah ngikutin channelku lama, pastinya kalian tahu aku selalu bilang di setiap videoku, kalau aku menggunakan lip product yang jenis apapun, aku pasti akan menggunakan lip balm terlebih dahulu. Sebenarnya sih kebanyakan dari lip product zaman sekarang tuh udah ringan di bibir, tapi biasanya itu finishnya matte, jadi kadang memang ada kendala kalau misalnya kalian punya tipe bibir yang kering, itu kayak dia itu memperjelas tekstur bibir, udah gitu sampai cracking juga. So kali ini di videoku yang akan aku bahas adalah 3 lip product yang menurut aku itu hasilnya super lembab di bibir, udah gitu ringan, hasilnya kayak ala-ala bibir sehat gitu. Menurut aku sih ketiganya secara teksturnya, rasanya di bibir itu mirip-mirip ya dengan range harga yang beda-beda. So yap, kalau kalian penasaran langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama. Jadi ini adalah lip produk kecintaan aku dari lama, kayak sekitar udah 1 tahunan aku pakai, bahkan kemarin aku beli lagi, padahal aku masih punya, cuma tinggal dikit. Yaitu dari Makeover Power Stay Vivid Waterlet Lip Stain yang kayak gini. Mungkin kalian juga udah sering ya dengar aku mention produk ini. Pas di swatch di tangan aku, dia ini teksturnya creamy tapi agak sedikit cair gitu loh. Dengan pigmentasinya nggak usah diragukan lagi, produknya Makeover pasti bagus. Dan btw ini shade yang aku pakai adalah A07 XOXO. Nih cantik banget ya warnanya, waktu dipakai di bibir tuh beneran kerasa super duper lembab. Udah gitu ringan juga, karena kan tadi teksturnya agak cair. Untuk finishnya sendiri kayak gini hasilnya, dia kayak fresh healthy lips banget nggak sih? Karena kerasa kayak bibir tuh yang lembab sehat, dan pas dikatupkan nggak kerasa lengket. Pokoknya ini tuh kerasa kayak nggak pakai apa-apa banget lah di bibir. Karena memang ini jenisnya adalah lip stain yang lembab, jadi di awal dia memang gampang transfer gitu ya. Cuman setelah lama ngeset, aku rasa sih lebih minim nanti transfernya. Dan kalau misalnya kalian makan makanan, apalagi yang berminyak, lapisan luarnya emang hilang, tapi pastinya ada stain warna yang bersisa di situ. So aku rasa sih kalau misalnya habis makan berat itu nggak kerasa yang langsung hilang banget di bibir karena masih ada warnanya ya. Kalau buat aku sendiri sih ini dipakai lama, aman-aman aja di bibir aku, nggak membuat kering. Tapi kemarin waktu aku upload video yang ngebahas lip stainnya ini, ada dari kalian yang tipe bibirnya kering tuh merasa ini lama-lama menjadi kering kalau dipakai. Jadi menurut aku kalau misalnya kamu tetap mau pakai, itu pastiin di scrub bibirnya. Udah gitu menggunakan lip balm secukupnya, barulah pakai si lip stain-nya ini. Jadi nanti akan kayak meminimalisir juga bibir kalian kering, bahkan sampai crack. Oh iya, untuk warna bestsellernya pastinya adalah A07 XOXO. Dan yang kedua kesukaan aku adalah A05 Hot Mist. Dia lebih kayak warna-warna pinkish gitu. So kalau misalnya kalian pengen cobain untuk lip stainnya Makeover ini, aku rekomen sih dua warna itu. Rekomendasi yang kedua ini adalah lip product yang waktu aku nge-review itu aku langsung teringat kalau mirip banget sama lip stainnya Makeover tadi, tapi pastinya dengan harga yang lebih murah, yaitu dari Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink. Kalau kalian udah ngikutin channelku, pastinya kalian tahu ya aku baru banget nge-review produk ini. Nih aku akan langsung kasih lihat aja untuk swatches-nya di tangan aku. Sama dengan yang Makeover tadi, dia creamy tapi agak cair dengan pigmentasi yang oke, walaupun ini warnanya pucet ya. Pas dipakai di bibirku, teksturnya beneran semirip itu dengan yang Makeover tadi, kayak lembab, basah, dan pigmentasinya bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Cuman finishnya agak sedikit berbeda. Kalau misalnya aku perhatikan di sini untuk yang Fresh Matte Lip Ink-nya Wardah ini kayak lebih glossy, yang basah gitu loh, lebih glow dibandingkan yang Makeover tadi. Cuman gak masalah banget buat kalian yang tipe bibirnya bergaris-garis atau yang kering, pakai produk ini tuh pasti akan kelihatan yang lembab banget, gak akan kering sama sekali. Dan waktu dikatupkan bibirku juga nggak berasa lengket, rasanya ringan. Kalau misalnya nih kalian penasaran warna-warna yang lainnya, langsung aja ya lihat reviewku, akan aku tulis nanti linknya di bawah. Atau di atas sini langsung bisa kalian klik aja. Oh ya, btw ada kekurangan sih dari Wardah yang Fresh Lip Ink ini kalau misalnya kalian mau buat ombre. Kayak yang aku lakuin ini akan aku aplikasikan yang tengah ini dengan shade 07 Basibi. Yang pas diaplikasikan mesti hati-hati banget ya, kalau enggak dia akan rawan nempel di gigi. Karena kan di bagian dalamnya banget, pas dikatupkan gini tuh biasanya ada warna yang nempel gitu loh. Dan ada triknya sih buat mengatasi ini, biasanya sih aku ngambil tisu, udah gitu aku katupkan di bagian dalam bibirnya. Jadi untuk glossnya tuh udah sedikit berkurang karena menempel di tisu, alhasil dia nggak akan rawan nempel-nempel lagi. Oh ya, untuk Fresh Matte Lip Ink dari Wardah ini sebenarnya dia juga gampang hilang kalau misalnya kalian makan makanan.
Tapi untuk meminimalisir, lagi-lagi aku bisa tap menggunakan tisu, jadi dia nggak terlalu nempel-nempel di makanannya. Cuman walaupun dia itu hilang, nanti masih meninggalkan stain. Apalagi untuk yang warna gelapnya ini, kayak nanti ada stain warna pinkisnya gitu loh. So aku rasa juga masih aman, nanti di bibir nggak kelihatan yang hilang banget. Yang terakhir ini baru banget aku coba karena dari kalian memang penasaran nge-request aku buat nge-review, yaitu adalah Pink Flash yang Glossy Watery Glam Lip Gloss. Jadi menurut aku sih ini adalah lip gloss yang agak berbeda dengan lip gloss pada umumnya yang teksturnya tuh kebanyakan kan kayak gel tint gitu ya. Cuman untuk lip glossnya yang Pink Flash ini, waktu di swatch di tangan aku langsung akan kasih lihat aja. Dia tuh creamy basah, mirip dengan yang lainnya tadi, dengan pigmentasi yang masih cukup oke. Hasilnya seperti ini waktu diaplikasikan di bibirku, dia butuh kayak beberapa kali swipe agar bener-bener mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Walaupun dia nggak perlu dicelup lagi ya ke aplikatornya, udah cukup banget. Finishnya yang agak beda dari yang lainnya. Menurut aku sih ini finishnya lebih ke bibir yang sehat, tapi lebih ngeplum juga, kayak ada efek liftingnya gitu. Karena memang dia ini lip gloss ya, pastinya dia lebih glossy dibandingkan yang lainnya. Hasilnya seperti ini waktu dipakai di bibirku. Ini di shade Bear Grape, cakep banget. Kayak dia tuh warnanya agak pink keunguan, jadi masih nyambung banget sama warna dasar bibir. Untuk ketahanannya, kalau misalnya kalian udah lihat review dari aku juga, ini sebenarnya agak gampang hilang. Jadi biasanya sih untuk meminimalisir, lagi-lagi aku tap menggunakan tisu ya. Misalnya kita pakai masker, itu juga dia nggak akan terlalu banyak nempel di maskernya. Dan dari segi harganya ini paling terjangkau dari yang lainnya, kayak sekitar 20 atau 30 ribuan, aku lupa, nanti detailnya akan aku taruh linknya di bawah, kalian bisa langsung cek-cek aja. Dan untuk ukuran lip gloss ini tuh super ringan, udah gitu nggak kerasa lengket sama sekali waktu dikatupkan bibirku. So, tunggu apa lagi dengan harga yang terjangkau? Siapa nih yang mau langsung buru-buru check out sekarang juga? Komen-komen di bawah. Oke, itu tadi untuk ketiga rekomendasi lip product yang teringan, versi glossy atau velvety, pokoknya yang lembab di bibir ya. Dari ketiganya, kalau kalian sendiri lebih pilih yang mana? Komen-komen di bawah. Atau kalian udah punya nih salah satu lip produknya, bisa juga sharing pengalaman kalian dengan komen-komen di bawah. Kalau buat aku sendiri sih sebenarnya ketiganya oke ya, aku bisa pakai karena pigmentasinya bisa bagus menutup pinggiran bibirku yang gelap, udah gitu rasanya lembab, ringan juga. Cuman kalau harus milih salah satu, buat aku sih masih yang Makeover Vivid Waterlight Lip Stain, karena dia tuh teksturnya itu finishnya nggak terlalu yang glossy banget gitu loh. Jadi kayak velvety ala-ala bibir sehat tapi kelihatan fresh. So paling minim transfernya dibandingkan yang lainnya. Udah gitu juga masih nge-stain ya waktu kita buat makan dan minum. Dan akhirnya selesai sudah untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu ya. Kalau kalian suka video yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan kalau misalnya nih kalian ada ide kedepannya aku nge-review lip produk apa lagi, komen-komen di bawah. Sampai ketemu lagi. Bye!